Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, hidup ini harus kita jadikan sebagai satu sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dunia harus berimbang dengan akhirat kita. Saat kita mengejar dunia, jangan kita lupakan akhirat kita, karena itulah tujuan akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Pun sebaliknya, ketika kita mengejar akhirat, beribadah kepada Allah, berikhtiar untuk kebaikan akhirat kita, jangan pula kita lantas melupakan dunia kita. Islam sudah mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Dunia harus kita jadikan sebagai sarana untuk mempersiapkan bekal kita dengan sebanyak-banyaknya bekal yang baik, yang positif. Dunia harus kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kehidupan kita di dunia ini tidak memiliki makna dan hikmah yang hanya kita isi dengan ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sampai terjadi pada diri kita, maka sesungguhnya kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang sudah zalim kepada diri kita sendiri. Islam sudah mengajarkan bahwa sebaik-baik bekal untuk bekal kita di akhirat nanti adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Oleh karena itu, mari kita perbaiki takwa kita. Seringkali saya menganalogikan bahwa takwa itu adalah rambu-rambu bagi kita, agar senantiasa berhati-hati dalam setiap kita melakukan aktivitas kehidupan di dunia ini. Apapun yang kita lakukan harus didasari dengan satu pertanyaan di dalam diri kita: apakah ini diridai oleh Allah atau tidak? Apakah ini telah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Jangan sampai apa yang kita lakukan melanggar koridor yang telah ditetapkan dalam syariat ajaran agama Islam. Karena kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka saudara-saudaraku, kita harus total dan harus ada benang merah antara ketakwaan kita itu dengan sikap perilaku kita, akhlak kita, adab kita dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan. Ya, tidak bisa kita bertakwa kepada Allah, kita rajin ibadah, sholat, puasa, zakat, bahkan kita sudah haji, umroh, tetapi itu tidak ada kesinambungan dan tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa kita tampilkan dalam perilaku kita sehari-hari. Kita masih angkuh, masih sombong, masih ada iri dengki, masih suka ujub, masih suka mengumpat, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, atau bahkan kita seringkali melakukan fitnah-fitnah yang sesungguhnya kita tidak tahu dengan apa yang kita bicarakan kebenarannya. Nah, orang yang bertakwa, orang yang sudah taat kepada Allah, rajin beribadah, itu mampu menjaga tutur katanya, lisannya, penglihatannya, pendengarannya, untuk tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Orang bertakwa kepada Allah, dia selalu berhati-hati, dan dia selalu bertanya, apakah ketika saya berbicara ini akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak. Ketika dia mendengar, apakah yang dia dengar ini adalah pendengaran yang pantas didengarkan, apakah yang saya dengarkan ini adalah satu kebaikan atau tidak. Ketika dia melihat, dia pun bertanya di dalam hatinya, apakah ini dibenarkan oleh Allah atau tidak. Jadi takwa itu, jemaah sekalian, saudara-saudaraku, adalah kehati-hatian kita. Kita ini harus berhati-hati.
Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ada rujukan, apalagi kalau sudah jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita lakukan, maka tentunya fungsi takwa itu, fungsi ibadah itu belum mampu mengubah perilaku kita, tata cara kita, dan seluruh apa yang kita miliki dalam jasmani rohani kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, dalam dunia yang semakin kompleks tantangan, hambatan, tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin bertekad dan memiliki niat untuk berubah menjadi lebih baik? Karena kalau tidak ada motivasi dari dalam diri kita sendiri, tidak ada dorongan semangat untuk berubah menjadi lebih baik, ya tidak akan ada yang dapat merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu akan mengubah kalau kita sendiri yang ada niat untuk merubah diri kita. Jadi kita harus mengenyampingkan, membuang jauh-jauh sifat-sifat malas, sifat-sifat yang melalaikan perintah Allah. Hidayah itu harus dikejar. Bagaimana kita mau mendapatkan hidayah sementara dari dalam diri kita sendiri tidak memiliki daya dorong, motivasi untuk mendapatkan hidayah itu? Tidak bisa. Hidayah itu harus kita kejar. Dan hidayah Allah itu insya Allah selama kita memiliki keinginan, semangat, niat yang ikhlas, insya Allah itu akan hadir pada hati sanubari kita, pada diri kita. Tidak ada kata terlambat untuk kita berbenah diri. Oleh karena itu, tantangan yang kita hadapi di masa sekarang, tentunya itu adalah realita yang mesti mau tidak mau harus kita hadapi. Tetapi yang paling penting, walaupun zaman berubah, tingkat tantangan dan bentuk tantangan semakin kompleks, semakin besar, semakin berubah bentuknya, caranya, sifatnya. Tapi kita kalau memiliki takwa yang pondasinya kokoh, keimanan yang kokoh, insya Allah walaupun tantangan itu hadir di tengah-tengah kita, kita memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah apakah ini ada kebaikannya atau tidak, apakah ini diredai Allah atau tidak, apakah ini diperintahkan oleh Allah atau tidak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menyesal saat nanti kontrak hidup kita ini sudah berakhir. Yang entah kapan kontrak hidup itu akan berakhir, kita tidak tahu. Karena yakinlah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan berjumpa dengan kematian, berjumpa dengan maut. Nah, karena kita tidak tahu, saudaraku, kapan kita akan kembali dipanggil oleh Allah, kapan Allah akan mencabut kehidupan dari raga kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, mari kita persiapkan, kita perbanyak bekal kita dalam kehidupan di dunia ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal. Dan memang dalam surah Al-Asri itu Allah sudah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, demi masa, demi waktu yang waktu itu terus berputar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya kita manusia ini senantiasa berada dalam kerugian, rugi dalam segala hal. Illal ladzina amanu, kecuali kalau kita beriman.
Nah, iman ini harus kita selalu jaga, harus senantiasa kita rawat. Iman ini jemaah sekalian, saudara-saudaraku, yang namanya iman manusia ini kadang naik, kadang turun, kadang seimbang. Nah, harapan kita jangan sampai iman kita ini menurun. Bagaimana caranya agar iman kita ini paling tidak bisa tetap seimbang, tidak terlalu menurun? Ya tidak lain dengan jalan ikhtiar kita, berkumpul di majelis-majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang baik, mendengarkan tausiah, belajar, dan selalu kita bertekad bahwa saya harus lebih baik dari hari ini. Sholat saya harus lebih baik dari hari ini. Ibadah saya harus lebih baik daripada hari ini. Nah, tekad inilah yang insya Allah akan menjadi daya dorong yang nanti mampu menggerakkan seluruh jasmani kita, rohani kita untuk total dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi illal ladzina amanu, kalau kita sudah beriman, insya Allah kita tidak akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang merugi, kata Allah tadi. Nah, iman ini harus kita rawat. Jangan sampai kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, rukun iman yang 6 itu, tetapi kita ada keraguan-raguan. Padahal dalam setiap sholat itu kita senantiasa melafazkan dalam suratul Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata kita kepada Allah, ya Allah, engkau tempat aku menyembah, engkaulah yang kusembah, kata kita, dan kepada engkaulah aku minta pertolongan, ya Allah. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita ini kita abaikan, kita nafikan. Kita sudah beribadah kepada Allah, sudah mengaku kita bahwa Allah lah Rabb, tempat kita mohon pertolongan, tapi seringkali kita ketika ada masalah masih tidak percaya dengan kekuatan, qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yakin, padahal Allah sudah mengingatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah itu tidak akan pernah menimpakan satu masalah, satu persoalan itu, kawanku, saudara-saudaraku, kecuali itu yang kita mampu, sesuai dengan batas kemampuan kita. Yakinlah. Tetapi itu tadi, jangan sampai kita mempersepsikan sama. Jadi tidak bisa begini. Jadi kita tidak bisa menyamakan apa yang ada dalam benak kita itu dengan keinginan Allah. Mungkin menurut Allah ini belum yang terbaik bagi kita. Kita berada dalam satu kondisi, misal ekonomi kita yang serba sederhana, yang pas-pasan. Kita berdoa, ya Allah, tolong kayakan hamba-Mu ini, ya Allah. Kalau hamba-Mu ini kaya, insya Allah hamba ini akan taat, hamba akan lebih rajin beribadah kepadamu, ya Allah. Mungkin Allah menilai kita belum cocok pada saat ini untuk lebih kaya, lebih memiliki yang lebih banyak lagi. Sebab ada kekhawatiran kalau kita kaya, misal banyak, ada kisah Sa'labah yang ketika dia hidup dalam kesederhanaan, dia taat kepada Allah, baik dengan orang, tetapi ketika dia diijabah oleh Allah doanya, dikabulkan Allah doanya, dia memiliki kecukupan hidup, dia malah lalai, malah lupa. Dia sesuatu yang mungkin menurut kita baik, itu belum tentu baik menurut Allah, karena ada penilaian tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, kita sebagai orang yang mengaku beriman, bertakwa kepada Allah, kita harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Karena Allah itu, saudara-saudaraku, sesuai dengan sangkaan kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah pun akan berprasangka baik kepada kita, pun sebaliknya. Itu yang pertama. Jadi illal ladzina amanu, dengan iman yang kita terus rawat, kita jaga, kita pelihara, dan bahkan kita tingkatkan, insya Allah kita tidak masuk dalam kategori orang yang merugi. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang senantiasa beramal soleh. Jadi amanu wa amilus shalihat. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah,
tentunya harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang salihah. Jangan sampai seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidak ada benang merahnya. Kita taat kepada Allah tapi perilaku kita tidak baik. Dengan orang kita masih jahat. Dalam pergaulan sehari-hari kita masih sering melakukan kecurangan-kecurangan. Ucapan kita sama sekali tidak bermakna, sering menyakiti orang. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ya, ketika kita beriman harus kita jaga amal soleh kita. Amal soleh itu ada amal yang sifatnya sudah ditetapkan berupa perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji. Ini amal-amal yang dalam konteks hablum minallah. Nah, ini harus kita jaga, kita rawat. Tetapi tidak cukup dari hablum minallah saja. Tetapi manifestasi dari hablum minallah itu harus ada hablum minannas. Nah, hablum minannas ini harus berjalan beriringan. Ketika kita sudah mengakui Rabb sebagai penguasa, sebagai Rabb yang tertinggi, kita adalah makhluk Allah yang lemah dan hina. Ya, jangan sampai kita ini sombong, dengan orang kita masih jahat. Maka tidak ada itu tadi, tidak ada benang merahnya, tidak ada korelasinya. Idealnya adalah ketika kita sudah taat kepada Allah, maka perilaku kita, apapun yang kita ucapkan, yang kita dengar, yang kita lihat, langkah kaki kita, pikiran kita, hati kita, itu harus kita sandarkan untuk mencari redha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, saudara-saudaraku, paling tidak amanu wa amilus shalihat ini harus kita jaga. Dan selanjutnya kata Allah dalam surah Al-Asri itu, orang yang tidak akan merugi itu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selalu menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau kita melihat orang, saudara-saudara kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, paling tidak kita memiliki ikhtiar, kita nasihati mereka. Tidak mampu saya Ustadz menasihati mereka, takut, ya kita doakan sebagai wujud dari iman yang paling rendah. Tetapi yang tidak ada ikhtiar kita. Jangan sampai kita mendiamkan. Kita asik-asik beribadah kepada Allah, sementara istri kita, anak-anak kita entah kemana mereka. Ya, kita ajak paling tidak keluarga terdekat kita terlebih dahulu untuk membenahi diri. Sebab kalau dari kita sudah ada niat, sudah ada ikhtiar, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita pun sudah memiliki ikhtiar untuk menjadi lebih baik, sehingga keluarga ini menjadi baik. Dan kalau setiap keluarga berpikir seperti itu, insya Allah masyarakat yang diridai oleh Allah itu akan dapat kita wujudkan. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudaraku, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, membenahi diri kita selagi kita memiliki ikhtiar dan memiliki niat. Dan niat itu harus kita patrikan betul di dalam hati kita. Insya Allah dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan memudahkan setiap ikhtiar-ikhtiar kita untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan, hingga nanti insya Allah pada akhirnya kita semua akan mengakhiri kehidupan di dunia ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Mudah-mudahan doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja saudara-saudaraku, motivasi bagi diri kita semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi. Mudah-mudahan ini akan ada manfaat dan menjadi renungan bagi kita. Insyaallah kita ke depan akan sama-sama dapat lebih menjadi baik lagi. Sekian, terima kasih, mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.